Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi permainan sederhana menggunakan Kotlin dan permainannya berupa mobile apps, jadi dibuat untuk Android ya. Kita akan membuat sebuah project baru di Android Studio. Oke. Nah, kita saat membuat project baru tentu tampilannya kayak seperti ini. Kita ambil saja yang empty activity aja, jadi yang simple. Nah, ini sebenarnya referensinya dari sini soalnya. Nah, ini aplikasi ini memiliki, jadi membuat aplikasi permainan dengan Android dengan ketentuan sebagai berikut. Aplikasi, jadi nanti ada nama pengguna, skor total. Saat pertama kali dijalankan, pengguna diminta memasukkan nama, kemudian nama tersebut disimpan menggunakan set preference. Nama tidak boleh blank. Berarti saat pertama kali dijalankan itu kalau namanya blank, dia disuruh menginput nama. Tambahkan fitur edit profil untuk mengubah nama pengguna. Jadi nanti ada aktivitas sendiri untuk nama pengguna. Permainan di dalam aplikasi ini, oke, berarti nanti kita akan ada tiga aktivitasnya. Suruh nebak angka antara 1 sampai dengan 99. Oke. Nanti kita mulai. Kita kasih nama aja permainan tebak-tebakan. Nah, permainan tebak angka gitu ya. Tebak angka. Kemudian package name udah seperti itu saja. Kalian terserah mau pakai package name yang seperti apa. Dan finish. Kita tunggu ya, kita tunggu beberapa waktu. Oke, kita biasa saja, kita tunggu lagi ya. Oke, ini sudah selesai proses synchronize Gradle-nya, tetapi kita tetap akan memodifikasi seperti biasa. Di sini kita akan tambahkan build feature, kemudian view binder true. Nah, kemudian kita akan synchronize. Salah kok view binding. Nah, view binding, synchronize. Oke, kemudian di main activity kita ubah private var let init ya, let init var binding main activity binding activity main binding, bukan main activity binding, activity main binding. Kemudian kita binding sama dengan activity main binding oke. Kemudian ini kita ganti binding root. Nah, oke, kita masuk ke layoutnya dulu ya. Ini layout yang
Yang pertama, kita mau seperti apa nih, mau permainannya dengan 3 aktivitas atau langsung semuanya ada di sini. Ya, kita asumsikan kita tambah tombol profil gitu ya, kita hapus, kita sekedar kasih tombol profil sama tombol start. Nah, simpel saja kan permainannya. Nah, ini kita kasih ID-nya button start. Oke, kita kasih nama nanti start. Kemudian kita kasih button profile, kita kasih nama profile. Oke, kemudian ini layoutnya mestinya nih taruh sini. Nah, kemudian tarik ke sini, tarik ke sini, ya, tarik ke sini, udah nggak bisa. Oke, seperti ini ya kira-kira. Atau kita naikkan aja. Nah, jadi seperti ini, start profilnya di sini. Selanjutnya, ini sebenarnya tanda seru karena start sama profilnya tadi tidak saya ekstrak di string. Nah, ini kalau mau di ekstrak ke string resource saya tinggal gini. Ini juga. Oke. Dah. Selesai. Kita balik ke bikin aktivitas baru. Nah, aktivitas barunya adalah aktivitas, kita pakai empty activity lagi. Kita tadi main activity, kita profile activity. Profile gitu aja ya. Profile pengguna. Profile aja gitu. Profile, user profile. Nah, finish. Oh, ada yang konflik. Bentar, tadi konfliknya apa malah? Nggak kebaca tadi saya. Oke, sambil proses di situ synchronize, kita tambah di sini text view, atau kalau ya text view saja, text view nggak apa-apa, kita kasih ke sini. Kemudian edit text ini, kemudian buttonnya sini. Oke. Ini kita taruh di tengah-tengah. Nah, terus buttonnya ini kita taruh di sini. Nah, biar bosnya ini taruh sini. Nah, oke, jadi bisa seperti ini. Terus ini dihapus, sepertinya nggak apa-apa karena nggak jadi referensi. Terus ini kasih tulisan aja, silakan ketik nama Anda. Oke. Terus ini udah edit text person name enggak apa-apa. Ini buttonnya simpen, button save. Oke, button save. Ini save, simpan, save gitu ya. Ya, semuanya udah. Ini biasa.
masalah ini. Nah, ini ekstrak aja. Oke, ini juga ekstrak. Android name-nya ini kan sebenarnya ini hint aja sebaiknya. Hint. Oke, terus ini your name. Ekstrak. Terus ini save ekstrak. Nah, udah. Ini nanti tugasnya ada nyimpen data ke set preference. Tuh. Terus kemudian balik lagi ke kita setelah bikin ini kan user profile sudah. Ini sama tadi dengan private, init var, binding, terus kemudian profile, ketik binding aja, binding user. Ini. Kemudian kita seperti tadi binding sama dengan layout inflat. Oke. Kemudian binding root. Nah. Nah, sudahlah seperti ini ya. Kemudian nanti permainannya apakah di main activity atau aktivitas baru kita pikir belakangan deh. Nah, sekarang kita akan bikin, saya lebih suka bikin untuk set preference itu bikin file sendiri. Misalkan kita setting gitu ya, setting file. Nah, kita bisa main di setting atau objek bisa ya, objek setting. Nah, objek setting, kemudian di sini ada fungsi init, kemudian konteks. Nah, itu kemudian kita bisa apa namanya, bisa bikin variabel pref, itu set preference ya, set preference sama dengan 0 dulu. Oke ya, kemarin masih ingat ya petunjuknya ya, kan kita bisa buka lagi petunjuknya yang pernah saya ajarkan. Kita bisa ini konteks, get set preference. Get preference-nya nggak ada kalau nggak activity ya. Kalau kita pengen activity, nah get set preference, katakanlah preference kita kasih apa ya, setting gitu ya, setting, kemudian konteks private. Nah gini, ini sekedar untuk init. Kemudian kita menentukan variabel nama ya, file username. Nah, username ini string, kemudian menggunakan get string. Nah, username defaultnya kosong ya. Ini kadang juga nul ini ya, hasilnya kadang nul. Kita kasih gini aja. Nah, ini jangan var. Nah, var berarti perlu set value. Berarti nanti di sini apa? Ref edit put string username file apply. Oh, ini kurang ya tanda tanya. Tanda tanya. Bukan file.
value. Value apply, tanda tanya. Oke, ini juga ya tanda tanya. Karena ini bisa nol, jadi harus pakai tanda tanya tadi. Ini username, terus kita bikin score, var score total score. Oke, kita pakai boleh integer boleh long aja biar anu. Get sama dengan ref tanda tanya get long total score, defaultnya 0. Kita mau inisialisasi berapa? 10 misalnya, defaultnya berarti pertama kali 10 ya nggak apa-apa. Kemudian dia bisa nol apa enggak long itu. Oke, kemudian kita perlu set value sama pref edit put string total score value apply. Nah, oke, value get long ini put string, sorry, put long. Nah, value apply. Apalagi ya, error apa ini? Deketin kalau error ya. Oh, jadi ini masih nganu gini aja. Nah, masih nullable. Jadi kalau nullable tambah sepertinya tanda tanya .2 10. Kemudian kita sudah username, sudah total score, apalagi kemarin kayaknya itu dulu, total score, username. Oh iya, kita perlu menyimpan angka tebakannya, tapi angka tebakannya bisa disimpan di server reference, bisa juga tidak di sana. Kita bisa simpan saja di memori. Oke, mulai dari sini. Nah, kita di sini nanti pertama adalah setting init this. Nah, ini yang tadi itu manggil itu. Kemudian if setting username is empty, nah kita langsung finish saja di sini ya. Finish. Jadi kita start activity, kemudian intent, masih ingat ya, intent. Kemudian kita gunakan apa, user profile kelas Java. Nah, this ya, atau kebalik nih kayaknya, this kelas Java. Nah, berarti ini jalankan ini kelas Java ini. Oke, ini artinya kalau dijalankan pertama kali langsung membuka si intent user profile tadi itu. Kalau apa belum ada namanya. Oh iya, berarti di main activity ini perlu ada nama. Di main activity ini kita tambah satu lagi ya, nama. Jadi ini begini aja, taruh di sini. Oke, tengah-tengah start ya. Kemudian yang profile, ini profile kita ganti, bukan mengarah ke sana tapi ke nah seperti ini. Terus yang atas kita tambahi pakai desain aja, teks ini nama kita taruh seperti tadi itu. Nah, nama dan skor seharusnya ya, nama skor nggak apa-apa.
skornya nanti ditaruh di sini. Oke, ini kita kasih ID-nya text view username. Terus di sini dikosongin saja. Oke. Nanti skor kita taruh di sini. Oke. Text view total score. Oke, ini kosong aja. Atau kalau untuk simulasi nggak apa-apa sih, 10. Nah, mana tadi total score tadi? Oh, hilang malahan. Oke, ini kita kasih 10 boleh. Nah, kurang gede misalkan, kita bisa digedein. Oke, terus berikutnya di sini berarti kalau ini kosong jalankan tadi itu ya. Kalau enggak berarti kita bisa langsung ke sini. Binding pertama username, text username text sama dengan ini setting username ya. Kemudian apa namanya, skor ya, binding skor, total skor, text setting setting total skor to string. Berarti nanti akan muncul seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita run, nanti dia akan membuka apa namanya, user profile. Kalau belum ada namanya, kalau sudah ada namanya maka langsung nampilin ini total score sama username di sini. Baru nanti kita bicara start. Oke, sekarang di user profile. Di user profile kalau dia dibuka berarti kan ada dua tadi. Pertama ini bagaimana menampilkan user nama defaultnya terakhir tadi itu ya. Oke, kayaknya saya lebih suka bikin string util di sini. New Kotlin string util. Oke, harusnya bukan kelas nih. Kita bikin file string editable. Masih ingat ya kemarin ya, ini nanti berupa editable. Nah, sama dengan get. Nah, get sama dengan editable factory get instant new editable this. Nah, gini. Kita akan pakai di user profile. Nah, nanti di user profile kita binding binding, kemudian personal name text sama dengan setting username editable. Nah, ini editable ini fungsi yang barusan kita bikin. Kemudian binding button save set on click listener. Nah, kita ngapain? Pertama if, jadi kita bikin value aja ya, username name sama dengan binding personal name text trim. Nah, trim ini untuk memotong spasi depan dan belakang. Kemudian if username is empty, berarti nggak memenuhi syarat, maka kita bikin learning alert dialog builder this, kemudian
set title string error. Ini enggak ada kan string error, tadi ada error, nanti create bisa create ya, create string error. Set title string apa ya, not empty, empty. Nah, kira-kira begitu. Terus kita create. Nah, username tidak boleh kosong. Oke. Kemudian ini biasa kayaknya. Terus set button, set positive button sebenarnya oke ada ya, nggak apa-apa kita bikin oke sendiri. Oke. Create string lagi. Oke. Terus sudah, terakhir show. Nah, show. Jadi oke, close. So else, else itu berarti isiannya udah benar. Berarti ngapain? Setting username sama dengan username yang tadi itu, yang di atas itu kan. Username ini, oh iya, ini harusnya jadi, ini username-nya ini kan bukan teks ini ya, bukan string ini sebaiknya ya nggak apa-apa di sini username to string. Nah, username ini bukan string, coba dicek sequence. Terus finish, jangan finish, kita balik ke main activity, karena main activity-nya tadi di finish, maka kita start activity aja. Start activity intent ya kan, this main activity kelas Java. Oke. Finish. Nah, oke, kita akan coba run dulu yang di sini ya. Kita run pakai apa ya? Yang ini. Kita belum sampai ke permainan. Kita run, kita tunggu sebentar. Oke, ini kebuka dan ini mungkin nunggu proses. Oke, udah proses menjalankan start Android-nya. Kita tunggu. Nanti biasanya masih loading ya, kita tunggu. Oke, pixel starting. Nah, lama ya pixel starting, kita tunggu. Terus proses install. Nah, ini install, kemudian kita tunggu installnya. Biasanya memang butuh waktu agak lama launching. Nah, launching activity ya. Oke, apa yang terjadi, kita lihat ya apa yang terjadi. Kok diinstal? Oke, jadi ini kok muncul seperti ini karena belum pernah ngetik nama seperti tadi. Kalau kita simpen, user tidak boleh kosong. Oke, jadi kita kasih Nasirudin ya, Nasirudin. Kita simpen, save. Nah, jadi seperti ini. Nasirudin start profile. Nah, kalau kita klik profile, apa yang terjadi? Kita klik profile, ternyata belum ada apa-apa ya, karena kita belum ngapa-ngapain di start profile. Tapi tadi waktu pertama kali dijalankan meminta ngedit nama profilnya. Nah, coba kalau kita tutup lagi,
kita run lagi ya, dari sebenarnya di sini harusnya udah ada daripada nah ini permainan nih, tak taruh di depan. Oke, taruh depan sini yang kita bikin barusan. Kita jalankan. Sekarang sudah tidak suruh ngetik lagi. Oke, sekarang kita akan yang profile tadi itu. Ini saya minimize. Yang ketik profile, buka profile ya. Berarti kita perlu di sini tambahkan binding button profile set on click listener. Oke. Kemudian ngapain nih? Kemudian sebenarnya sama dengan ini ya. Sama. Nah, kita bisa saja membuat fungsi sendiri kalau samanya. Private fun buka profile editor. Nah, misalkan atau open profile editor. Biar bahasa Inggris. Open profile editor. Ngapain ini tadi? Set. Nah, ini kita ganti. Open profile editor. Nah, ini juga bisa kita kasih di sini. Open profile editor. Nah, kita run. Kita tunggu lagi. Oh iya, ini prosesnya agak lama, kita tunggu sebentar. Oke, proses install. Oke, launching. Nah, lama ya. Ya biasa ditunggu sebentar. Enggak apa-apa, namanya emulator. Nah, sekarang profile ketika diketuk dia sudah langsung muncul di sini. Namanya ganti, misalkan namanya siapa ya? Namanya Bagio. Simpen. Nah, jadi Bagio. Gitu ya. Jadi ini sudah ada profile, kita ketuk, edit, nanti muncul seperti ini. Ini kita memenuhi dulu yang tugasnya. Kalau mau improve, kalau udah terpenuhi baru kita nanti permanis di belakangan. Nah, Rudin lagi aja ya. Rudin lagi, save. Nah, sekarang kita mainkan di start ini. Start ini ngapain ini? Start ini kan adalah tebak angka. Rule-nya kita tulis lagi. Rule-nya ada di sini tadi ya. Mau yang ini. Jadi si komputer nanti akan mengacak sebuah bilangan antara 1 sampai 9. Kemudian kalau jawabannya benar, jadi dia langsung dikasih skor dulu, skor awal. Kemudian dia disuruh memasukkan angkanya itu terserah dia. Kalau angkanya terlalu kecil nanti ada terlalu kecil, kalau terlalu besar, kalau benar langsung skor itu jadi miliknya. Nah, oke, berarti kayaknya lebih enak kalau kita bikin activity permainan sendiri. Nah, new activity kita pakai empty lagi. Nah, pokoknya activity game activity ya. Kita finish. Nah, sambil nunggu masih seperti biasa, binding private ini var binding activity ini kita tunggu loadingnya, game binding. Nah, kemudian di sini
binding sama dengan activity game binding kemudian ini kita binding root. Binding root sudah ya. Sekarang kita ke ininya, ke layoutnya. Nah, layoutnya nanti enaknya kita initial score. Di sini kita kasih initial score. Jadi sebelum ke sini ini aja teksnya berupa number. Nah, number di sini suruh masukin angka ya. Suruh masukin angka. Number. Kita kasih sini sampai sini. Oke. Edit teks number guess itu tebakan. Terus input type-nya number, kemudian ada tombol, ada skor dulu. Ini skor yang dia taruhkan nih, bukan kita taruhkan, yang dia apa namanya, yang ketika ini dibuka nilainya pertama kali 10 gitu kira-kira. Ini text view point, kita sebut aja point yang untuk skor. Kemudian kita kasih 10 ya, 10. Terus kita cari text size ini kita ganti yang gede, 34. Nah, ini text size nya juga kita gedein deh, 34. Nah, biar mantep. Loh, apa tadi, bunyi apa tadi? Terus kemudian tambah button submit, atau mungkin hilang. Bentar. Nah, button jawab, tarik ke sini. Nah, kita kasih nama button answer, button guess. Nah, terus ini tebak gitu ya. Oke, ini seperti biasa tadi, kita buka aja splitnya. Ini teksnya, ini sebenarnya nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Nanti di awal aja pakai kode program. Nah, ini gini. Oke, kemudian kita akan di codingnya game activity, ya kan, saat di create ya, binding, kita akan bikin sebuah variabel private var point. Point kita kasih 10. Nah, terus kita bikin fungsi aja, bikin fungsi private fun update point. Nah, kita bikin fungsi update point. Ngapain di sini? Ini apa namanya, poinnya diupdate, kita kasih binding point text, ya kan, teks ya, sama dengan point to string. Nah, jadi di sini nanti kita langsung update point. Kemudian saat ini ya, private file
guess answer. Ini maksudnya kita bisa pakai math random ya, math random sembarang lah, kita kasih kali 100, terus to in. Bisa seperti ini, bisa juga kita menggunakan model yang itu, ring, misalkan 1 sampai 99. Ini juga bisa random. Nah, ini bisa nih. Jadi ini random, ini cara seperti ini berarti nanti hasilnya random antara 1 sampai 99. Nah, kita coba. Nah, ini kalau sudah seperti ini, guess answer-nya nggak akan bisa berubah. Udah, ketika game activity di create, langsung guess answer-nya dibikin gitu ya. Nah, terus kita bikin private fun lagi. Private fun apa ya? Oh iya, ini var lagi. Kalau dia salah sampai berapa kali, ya, coba kita baca ya rule-nya ya. Kalau dia, oh bukan ini mas. Oh, dia bisa sampai menjawab dengan benar, berarti tidak ada batasan. Jawabannya harus sampai benar, nggak boleh. Kalau dia menyerah, nah berarti ada tombol menyerah ya, give up. Kalau menyerah, maka pengguna akan dikurangi 5. Oke, nanti tombol menyerah belakangan deh. Jadi dia harus menjawab. Fun, guess, apa ya? Guess, bukan. V gitu aja ya. V itu berupa integer. Nah, if V, nah ini baru di sini kurang dari answer. Ya kan, kita bisa juga dengan cara nggak seperti ini ya. When, masih ingat ya, when V kurang dari guess answer, V lebih besar dari guess answer, ya, else. Nah, ini berarti di sini kita pakai alert dialog lagi. Alert dialog builder. Ini sama nanti di sini juga ya. Nah, kita kasih alert dialog semua bisa. Ini kasih alert dialog dulu. Nanti kita custom. Oke, this. Kemudian apa namanya? Set title. String error. Tadi kan kita sudah bikin error. Set message. Kita bikin ya resource lagi aja ya, string. Berarti kalau too less, terlalu kecil. Nah, kita ekstrak. Jawaban Anda terlalu kecil. Oke. Terus ya ini harusnya ditambah gini sih sebenarnya. Terlalu kecil. Kemudian set positive button R string oke. Set. Nah, udah gitu. Terus show. Nah, nanti kita yang bawah tinggal copy paste saja ya. Benar ya. Gini aja. Copy paste, yang di bawah ini kita hapus. Set. Nah, ini kita ganti. Nah,
apa ya, too big. Nah, mungkin salah bahasa Inggrisnya, too more kali ya. Ini nggak harus seperti ini bisa jadi bahasa Inggris saya salah. Jawaban Anda terlalu besar. Nah, aduh, ini nanti bisa diganti di string resources. Oke, guess answer gitu kan. Yang ini yang terjadi kalau seperti ini, terlalu kecil maupun terlalu besar, berarti poinnya dikurangi kan. Poin kurangi 1 kan. Poin kurangi 1. Nah, yang terakhir itu jawaban Anda benar. Nah, jawaban Anda benar. Pakai ini lagi ya. Tapi bukan dikurangi lagi sekarang. Kita pakai kurung kurawal lagi. Nah, poinnya berarti setting poin total score ditambah sama dengan poin. Jadi poinnya ditambahkan. Kalau poinnya negatif ya jadi berkurang. Nah, ini bukan error lagi. String congratulations. Apa? Correct. ANS correct. Ini aja ya. Congratulations, kita ekstrak. Selamat. Terus ini jawaban Anda benar. Terus ini berarti yang dilakukan adalah finish, nah, ya kan? Start activity, this main activity. Oke. Oh sorry, ini kurang intent ya. Intent. Nah, kemudian finish. Nah, ini kalau jawabannya benar, kalau salah seperti itu. Ini berarti diminta orang untuk menjawab. Nah, apa namanya di sini nanti kita perlu binding button get set on click listener. Terus berarti kita harus binding edit number guess text langsung to in, bisa nggak? To in nggak ada, to string dulu kali ya. To string, to in or null, karena bisa jadi null ya. To in or null baru pakai gini. Let saya pernah bicara nih. P kita aja. P itu point. Nah, ini akan dieksekusi kalau dia tidak null gitu. Jadi kita langsung guess P. Nah, jadi kalau nol ya, kalau dia tidak berupa bilangan, ya, guessnya nggak akan dieksekusi. Oke, kita coba ke main activity. Ini masih belum kalau menyerah ya. Kita main activity, tambahi apa namanya, start ya tadi. Button start. Nah, ini berarti kita pakai model ini. Copy paste aja. Nah, ini ganti
game activity. Oke, kita coba run. Dan kita tunggu seperti apa. Oke, kita lihat. Ya, kita coba start ya. Start. Nah, bermain tebak angka tadi harusnya silahkan tebak gitu ya. Ya enggak apa-apa sih. Jadi kalau klik ini enggak nganu. Ini harusnya ada tulisan skor sebaiknya ya. Kita tebak misalkan 40 ya. Tebak 40, jawaban Anda terlalu besar. Oke. Nah, ini ada yang kurang, harusnya diupdate ya. Ini skornya berkurang. Oke. Ini tadi waktu di game activity. Oke, kita close dulu. Kita close dulu. Game activity kalau salah, nah ini harus diupdate poinnya. Nah, update point. Update point. Nah, ini juga update point. Oke, kita run lagi. Bagus lagi kalau skor Anda kita kurangi 1 gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diedit di string resources-nya ya. Kita coba tunggu lagi. Oke, sudah kebuka. Oke, start. Kita tebak 50 dulu, kita ngambil yang tengah-tengah. Tebak. Jawaban Anda terlalu besar. Oke, saya ambil 25. Tebak, ini dia langsung update. Jawaban Anda terlalu kecil. Berarti berapa? 30. Nah, kita coba 30, tebak. Jawaban Anda terlalu kecil, berarti tadi 50, 40 ya, 40. Tebak. Jawabannya terlalu besar, tadi 35, coba 37. Tebak. Tadi 35 sudah belum sih? Coba 35 ya. Atau 34 deh. Terlalu besar. Oke, kita coba 32. Terlalu besar lagi 31. Nah, ini jawabannya pasti 31 nih. Jawaban Anda benar. Oke. Nah, skor saya nambah 3. Ya, jadi seperti itu. Kita udah nyelesain soal yang pertama dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, jadi kalau terlalu besar, terlalu kecil. Nah, ini silahkan bisa dijiplak atau dicoba. Ya. Selamat mencoba. Ini apa namanya? Seperti kemarin yang saya katakan, saya sebenarnya belum mengerjakan gitu dan cuman ada ide kayaknya ini bisa dikerjakan dalam proses apa namanya kurang dari 3 jam. Sebenarnya kemarin kan hitungan saya sebenarnya 3 jam, cuman bukan 3 jam yang per jamnya 50 menit ya, 3 jam itu bisa kurang. Makanya nah ada opsi juga untuk menggunakan recycler view, tapi ini tidak saya, itu kan sekedar opsi saja, kalau mau ditambahkan opsional silahkan, tapi ini saya mengerjakan yang wajib dulu, nanti yang tambahan-tambahan bisa kita, dan membuat manis bisa banyak hal nanti, termasuk membuat manisnya itu ikonnya mungkin diganti dan sebagainya ya. Oke, itu dari saya, semoga ada manfaatnya. 1 jam menyelesaikan soal UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.